Hai semuanya, perkenalkan nama saya Fedi Yeriel Koi, mahasiswa program studi pendidikan biologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Kristen Artawacana Kupang. Dalam video pembelajaran kali ini, saya akan membahas tentang komunikasi sel. Nah, di sini ada beberapa sub pokok bahasan yang akan saya bahas. Antara lain yang pertama adalah pengertian komunikasi sel. Yang kedua adalah proses terjadinya komunikasi sel. Yang ketiga adalah mekanisme kerja pesan kimiawi. Dan yang terakhir yang keempat adalah jenis-jenis komunikasi sel. Kita akan masuk pada bagian pertama, yaitu tentang pengertian komunikasi sel. Nah, komunikasi sel itu apa sih sebenarnya? Komunikasi antar sel itu merupakan interaksi yang terjadi antara suatu sel dengan sel yang lainnya atau antara sel dengan lingkungannya. Komunikasi sel bertujuan agar setiap organ dalam tubuh kita dapat menjalankan fungsinya sehingga dapat menjaga kelangsungan hidupnya. Jadi sama seperti kita manusia, sel juga melakukan hal yang sama, yaitu komunikasi, yaitu yang kita kenal dengan komunikasi antar sel. Nah, yang berikut adalah proses terjadinya komunikasi sel. Di dalam komunikasi sel terdapat reseptor di sel yang tersusun sebagai protein. Reseptor ini akan berkaitan dengan pesan kimiawi. Protein reseptor ini bukan merupakan komponen yang statis dalam sel, tetapi jumlahnya meningkat dan menurun, fluktuatif ya berarti, sebagai respon terhadap berbagai rangsangan atau stimulus dan sifatnya berubah-ubah sesuai perubahan keadaan fisiologis. Jadi, apabila hormon dan neurotransmitter terdapat dalam jumlah yang berlebihan, jumlah reseptor aktif pada umumnya menurun atau down regulation. Sedangkan apabila terjadi defisiensi pesan kimiawi, maka akan terdapat peningkatan jumlah reseptor aktif atau upregulation. Nah, yang berikut kita akan masuk pada poin yang ketiga, yaitu tentang mekanisme kerja pesan kimiawi. Mekanisme kerja pesan kimiawi ini terbagi dalam 3 tahap. Yang pertama itu tahap penerimaan atau resepsion. Yang kedua itu tahap pengikatan molekul atau transduction. Dan yang ketiga adalah tahap responsif atau response. Nah, pada tahap yang pertama itu tahap penerimaan, sel target mendekati molekul sinyal yang berasal dari luar sel. Sinyal kimiawi terdeteksi ketika molekul sinyal berkaitan dengan protein reseptor yang terletak di permukaan atau di dalam sel. Tahap yang kedua, pada tahap ini molekul sinyal memiliki bentuk yang komplementer dengan situs reseptor yang melekat di situ seperti anak kunci dalam gembok atau substrat dalam situs katalitik suatu enzim. Tahap yang ketiga adalah tahap responsif atau respon. Pada tahap ini sinyal yang ditransduksikan menyebabkan aktivitas selular seperti glikogen fosforilase, penyusun ulang sitoskeleton ataupun aktivasi gen-gen spesifik dalam nukleus. Nah, yang terakhir ini adalah jenis-jenis komunikasi sel. Jenis-jenis komunikasi sel ini terbagi dalam 3 bagian. Yang pertama itu komunikasi langsung, yang kedua itu komunikasi lokal, dan yang ketiga itu adalah komunikasi jarak jauh atau ekstrinsik.
komunikasi langsung adalah komunikasi antar sel yang sangat berdekatan dan melakukan kontak. Komunikasi sel langsung ini juga terbagi dalam dua, yaitu gap junction dan kontak dependen. Yang kedua adalah komunikasi lokal. Komunikasi lokal atau intrinsik adalah komunikasi yang terjadi melalui zat kimia yang dilepaskan ke cairan eksternal atau interstitial untuk berkomunikasi dengan sel lain yang berdekatan, atau sinyal parenkin atau sel itu sendiri. Komunikasi sel ini terbagi menjadi tiga, yaitu parakrin, autokrin, dan persinyalan sinaptik. Pada bagian yang ketiga yaitu komunikasi jarak jauh atau ekstrinsik. Komunikasi jarak jauh ini adalah komunikasi antar sel yang mempunyai jarak cukup jauh. Sinyal listrik yang diantarkan sel saraf atau dengan sinyal kimia yang dialirkan melalui darah. Sinyal listrik yang di sepanjang sel saraf atau neuron sampai mencapai akhir sel dan selanjutnya diterjemahkan ke dalam sinyal kimia yang disekresi oleh neuron. Sinyal kimia ini disebut neurokrin. Selanjutnya, jika neurokrin berdifusi ke cairan ekstraseluler hingga ke sel target dan memiliki efek cepat, maka disebut neurotransmitter. Neurokrin yang bekerja lebih lambat dibandingkan autokrin dan parakrin disebut neuromodulator. Jika neurokrin berdifusi ke dalam darah, maka disebut neurohormon. Oke, terima kasih. Sekian pembahasan kali ini tentang komunikasi sel, dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.